Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Putri Nur Anissa dengan NPM 2042039. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya pilih dengan judul Board Diversity and Performance of Philippine Firms Do Women Matter. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu World Diversity and Performance of Philippines Firms Do Women Matter. Next. Selanjutnya itu ada latar belakang. Latar belakang penelitian ini itu yang pertama, gender diversity adalah fenomena global di unit bisnis saat ini. Keragaman dewan merupakan salah satu kategori penting yang menentukan komposisi dewan direksi sebagai isu tata kelola perusahaan, di mana banyak perusahaan tertarik untuk menetapkan kebijakan keragaman dewan di tingkat manajemen puncak. Sejumlah penelitian juga mengakui bahwa berbagai organisasi lebih efektif memulai perubahan strategis untuk meningkatkan berbagai ide dan meningkatkan kinerja. Keragaman dewan yang beragam harus mewakili perpaduan yang seimbang dari latar belakang, nilai, dan pengalaman yang berbeda. Selanjutnya itu ada yang kedua, latar belakang kedua itu topik penelitian gender diversity masih jarang dibahas di negara berkembang, khususnya Indonesia. Untuk gender diversity itu telah dicatat di beberapa negara. Namun, di negara berkembang, topik ini masih jarang dibahas. Meskipun banyak penelitian yang meneliti hubungan antara keragaman gender dan kinerja perusahaan, di negara maju, studi tentang keragaman gender di negara-negara ekonomi berkembang itu masih jarang. Ini mungkin merupakan kelalaian penting dalam literatur karena manfaat yang dibawa oleh keragaman dewan mungkin lebih besar untuk perusahaan di negara-negara berkembang. Sistem tata kelola perusahaan yang lemah, pemantauan perusahaan yang tidak memadai, dan tingkat transparansi pasar itu lebih rendah telah terbukti terjadi di pasar negara berkembang. Isu-isu ini sering diperparah juga dengan kehadiran kelompok keluarga yang berpengaruh, kayak perusahaan family ownership. Oleh karena itu, penelitian ini berpendapat bahwa jika keragaman dewan yang lebih besar meningkatkan tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan. Keragaman dewan juga mungkin memiliki dampak yang lebih besar bagi perusahaan pasar berkembang daripada negara-negara ekonomi maju. Lalu untuk latar belakang ketiga itu dari beberapa peneliti sebelumnya mendapatkan hasil yang beragam terhadap gender diversity. Jadi para peneliti telah mengidentifikasi hasil yang bertentangan dari penelitian sebelumnya. Sebagai studi penelitian dari Earhart itu pada tahun 2003, dia menemukan bahwa ukuran keragaman dewan dalam hal ras dan jenis kelamin berkolerasi positif terhadap kinerja perusahaan yang dihitung oleh ROA dan ROE. Lalu ada sebuah studi tentang Ujungwa itu pada tahun 2012. Dia menggunakan data panel dari 122 negara di perusahaan Nigeria. Dia menyimpulkan bahwa keragaman dewan atau keragaman gender memiliki hasil yang negatif pada kinerja perusahaan. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dan meningkatkan pemahaman tentang implikasi dari kehadiran keragaman dewan dalam suatu perusahaan, di mana peneliti memilih Indonesia sebagai studi dan sebagai negara terbesar keempat di dunia dalam hal populasi dan memiliki ekonomi yang tumbuh cepat dan ekonomi pasar berkembang terbesar dalam beberapa tahun terakhir untuk melakukan penelitian. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Yang pertama itu tujuan. Tujuan dari penelitian ini itu untuk menguji apakah ada hubungan antara keragaman gender terhadap ukuran perusahaan, independensi dewan, dan kinerja perusahaan yang dihitung oleh akuntansi yang dibilang dengan Return of Asset atau ROA. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu yang pertama manfaat bagi penulis. Manfaat bagi penulis itu penulis mengetahui lebih jauh tentang hubungan variabel yaitu keragaman
gender antara ukuran dewan, independensi dewan, dan kinerja perusahaan atau ROA. Lalu yang kedua itu manfaat bagi instansi atau perusahaan. Untuk manfaat bagi instansi itu keragaman gender mengetahui keragaman gender itu berpengaruh positif atau negatif terhadap kinerja perusahaan atau return of asset. Sehingga penelitian ini dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan mengenai gender diversity di suatu perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya itu ada model penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada dari Nermen Sehata, Ahmed Sahin, dan Muatas El Helali pada tahun 2017 itu dengan judul Board Diversity and Firm Performance Evidence from UK. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keragaman gender Dewan Direksi memiliki hubungan negatif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan atau ROA. Lalu yang kedua itu ada Valentina Marquez dan Cardenas, Juan David Gonzalez, Rees, and Eduardo Decu Grisales pada tahun 2021. Data empiris mereka menunjukkan bahwa board gender diversity tidak berdampak pada kinerja perusahaan. Dia sejalan dengan penelitian yang pertama tadi. Dia itu tidak signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan di Amerika Latin. Berdasarkan temuan penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun keterwakilan perempuan di kawasan ini memenuhi standar internasional, namun tertinggal dari perwakilan bisnis, terutama dalam peran mereka sebagai anggota Dewan Komite. Lalu selanjutnya ada Sanjukta Brahma dan Chioma Nwafor dan Agyenim Boateng itu pada tahun 2020. Dia berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa keragaman gender memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Lalu selanjutnya itu ada dari penelitian Haisan L dan Feng Chen pada tahun 2018. Dia juga sama dengan penelitian Sanjukta bahwa hubungan antara keragaman gender dan kinerja perusahaan itu menggunakan data panel perusahaan dan keuangan yang terdaftar di Cina. Dalam makalah ini, peneliti menggunakan berbagai ukuran keragaman gender seperti ROA, ROE, dan Tobin Skew sebagai proksi untuk kinerja perusahaannya. Dan mereka menunjukkan bahwa keragaman gender berkolerasi positif terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya itu ada hubungan variabel independen dan dependen. Yang pertama itu ukuran dewan terhadap kinerja perusahaan, di mana kinerja perusahaan ini dihitung dengan akuntansi menggunakan return of asset atau ROA. Lalu ada independensi dewan terhadap kinerja perusahaan atau ROA. Yang ketiga, keragaman dewan memoderasi terhadap ukuran dewan dan independensi dewan. Yang keempat, keragaman dewan memoderasi terhadap kinerja perusahaan atau ROA. Lalu ada model penelitian dan hipotesis. Saya akan menjelaskan untuk model penelitiannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan variabel independen dengan menggunakan atau meneliti ukuran dewan dan independensi dewan. Sedangkan untuk variabel dependennya, saya menggunakan perhitungan akuntansi berupa return of asset atau ROA. Untuk variabel moderasinya, saya menggunakan keragaman dewan. Lalu didapatkan hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu ukuran dewan memiliki hubungan terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis kedua, independensi dewan memiliki hubungan terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis ketiga, keragaman gender tidak memiliki hubungan atau memiliki hubungan antara ukuran dewan dan independensi dewan. Lalu yang terakhir itu hipotesis yang keempat, keragaman gender memiliki hubungan terhadap kinerja perusahaan atau ROA. Sekian presentasi dari saya, Amanda Putri. Sekian dan terima kasih.